Tim kampanye Anies Baswedan yang bernama Sudirman Said, ya dia percaya diri mendaftar sebagai calon pimpinan KPK dikarenakan katanya ada panggilan. Siapakah yang memanggil? Yuk kita tanya yuk. Di kampanyenya Mas Anies sekarang justru mulai beranjaknya ke capim KPK, ini mungkin alasannya apa sih Pak AS? Ya, KPK memanggil kan, KPK memanggil dan ini kesempatan baik karena ada dua isu menurut saya. Yang pertama adalah situasi KPK memerlukan perbaikan karena berbagai kasus, berbagai pelanggaran kode etik, bahkan pimpinannya juga mengalami tekanan luar biasa karena tindakan sendiri maupun hal lain. Jadi di satu sisi KPK-nya memerlukan perbaikan, yang kedua ada satu transisi kepemimpinan nasional yang biasanya setiap ada transisi itu selalu diawali dengan tindakan-tindakan atau inisiatif perbaikan, dan kita punya harapan bahwa pemerintah mendatang juga akan mengawali masa kerjanya dengan menata governance, tata kelola, termasuk memperbaiki keberadaan KPK, memperkuat KPK. Itu yang membuat saya dan teman-teman bersepakat. Itulah Sudirman Said yang percaya diri mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK yang sebelumnya dia adalah merupakan komandan tempur tim Anies Baswedan. Ya barangkali mungkin ya juga ingin cari pekerjaan juga di KPK dikarenakan dia tidak jadi apa-apa ya. Dia sebetulnya tadinya akan merupakan calon menteri dari Anies Baswedan, begitu ya. Sebelumnya, Sudirman Said juga percaya diri mau nyagup di Pilkada Jakarta. Dikatakan dia didukung oleh para partai politik Koalisi Perubahan. Namun demikian pada kenyataannya tidak terbukti. Dan itulah Sudirman Said. Dorong, bukan pribadi saya. Partai-partai meminta saya mempertimbangkan. Coba Mas Dirman, Mas SS pertimbangkan apakah bersedia. Awal-awal malah mengatakan Anda mau balik ke Jawa Tengah atau tempat lain. Banyak sekali partai yang menyebut nama saya kan dengan nada yang welcome. Dan itu tidak sekedar pernyataan publik, tapi memang di belakang juga kita berproses. Ada ngobrol-ngobrol gitu. Tapi saya tidak elok kalau klaim lah bahwa sudah dengan partai ini partai itu. Ya di luar Koalisi Perubahan juga ada. Ya. Nanti kamu lihat lah. Sempat ramai juga ketika Pak Dirman menyatakan ingin berminat di Pilkada Jakarta adalah pernyataan Pak Dirman bahwa sebaiknya Jakarta ini tidak menjadi batu loncatan lah. Ini apa yang mendasari pernyataan itu Pak Dirman? Kan secara aturan kan tidak masalah sebenarnya. Yang mendasari adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024. Undang-undang itu mengatakan Jakarta akan bertransformasi dari ibu kota negara menjadi kota global, pusat ekonomi, pusat kebudayaan, pusat interaksi budaya segala macam. Itu artinya siapapun yang akan masuk ke sana harus fokus pada proses itu, karena proses itu akan melibatkan banyak sekali stakeholder. Kalau orang yang punya niat mau masuk 2029, nanti baru 2 tahun, 3 tahun, dia sudah mikirin gimana memotret hal-hal yang baik untuk dijadikan bahan kampanye gitu. Dan kemudian juga memunculkan pandangan publik, mungkin nggak salah juga kalau Pak Dirman ini kok kayaknya berseberangan juga ini sekarang sama Pak Anies, benar juga nggak itu Pak kabar itu? Dulu kalau ada orang tua diceritain gitu ngomongnya begini, itu kan perasaanmu aja deh. Ya itulah Sudirman Said yang percaya diri mau maju di Pilkada Jakarta, tentu saja melawan Anies Baswedan ya. Namun pada kenyataannya tidak terbukti. Dan Sudirman Said juga pernah kalah ya di Pilgub Jawa Tengah. Bertanya soal bagaimana sikap kami berdua dan juga seluruh tim partai koalisi tentang hasil yang disampaikan oleh sejumlah konsultan, sejumlah surveyor mengenai hasil sementara yang diwujudkan dalam bentuk hitung cepat. Kami berpandangan bahwa kita hormati seluruh proses sampai selesai, sampai tuntas, karena quick count bagaimanapun adalah metode untuk memperkirakan hasil, dan hasil resminya adalah setelah seluruh suara-suara dari TPS digabungkan ke kelurahan, kelurahan kecamatan, kecamatan ke kabupaten kota, dan akhirnya ke provinsi. Dan tibalah saatnya nanti KPU Jawa Tengah bersama dengan seluruh partai politik untuk membahasnya dan jadilah keputusan resmi. Ketika itulah kita bisa menyimpulkan bagaimana hasil final dari Pilkada Jawa Tengah. Nah, karena itu kita
terus memberi dukungan penuh kepada aparat, kepada tim kita, kepada relawan kita yang ada di lapangan, saksi-saksi kita yang terus bekerja keras untuk menyiapkan sebaik-baiknya dokumentasi. Seluruh formulir yang diperlukan, seluruh angka-angka yang diperlukan, seluruh bukti-bukti yang diperlukan didokumentasikan sebaik mungkin, secermat mungkin, supaya pada waktu ujung proses ini betul-betul bisa kita. Itulah konversi pers Sudirman Said pada saat dia kalah di Pilgub Jawa Tengah, dia dengan Ida Fauziah melawan Ganjar Pranowo pada tahun 2018 kalau tidak salah ya. Pada saat itu Sudirman Said diusung oleh Gerindra, di sini Pak Muzani waktu itu bersama dengan PKB mengusung Sudirman Said bersama Ida Fauziah di Pilgub Jawa Tengah, meskipun akhirnya terkalahkan begitu ya. 24 jam dan akhirnya pasangan ini menemukan kecocokan pasangan-pasangan ini, dan alhamdulillah kita menyajikan satu pasangan terbaik bagi kepemimpinan di Jawa Tengah, sehingga kami memiliki keyakinan dan optimisme bahwa Jawa Tengah akan menjadi provinsi yang bertambah maju, bertambah kuat, tentu saja bertambah makmur, karena kelegoan dan kenegarawan dari para pemimpin partai politik yang mengusung pasangan ini untuk tidak bertahan kepada kepentingannya masing-masing, kepada egonya masing-masing. Kita tahu bahwa Partai Kebangkitan Bangsa adalah pemenang nomor 2 di Jawa Tengah yang sejak awal akan mengusung Pak Marwan Jafar dari PKB menjadi calon gubernur, dan hari ini kemudian PKB tidak ngotot untuk itu, mau berpasangan dengan pasangan yang sudah lebih dulu kita DKR, Pak Sudirman Said oleh Gerindra, PKS dan PAN, untuk berpasangan demi masyarakat Jawa Tengah. Inilah yang dicontohkan, disajikan oleh para pemimpin partai politik kita di Jawa Tengah. Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik bagaimana kita mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat menjadi segala-galanya, dan kita harus menyajikan pemimpin-pemimpin yang terbaik di kabupaten, kota, provinsi yang kita cintai ini dalam pilkada yang akan kami merah. Itulah Ahmad Muzani dari Gerindra yang mengusung pasangan Sudirman Said bersama Ida Fauziah yang didukung dari Partai Gerindra, PKB dan Partai Amanat Nasional yang disampaikan oleh Ahmad Muzani. Selain Gerindra juga Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta juga menegaskan mengusung atau mendukung Sudirman Said maju di Pilkada Jawa Tengah. Pak Sudirman Said sekarang dicalonkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo sedang menugaskan Sudirman Said untuk kembali ke kampung halamannya, melunasi apa yang pernah dia dapat dari Republik ini dan dikembalikan ke Jawa Tengah. Saya rasa ini salah satu putra terbaik kita, punya pengalaman di BUMN, punya pengalaman di swasta, dan sama-sama